Ya, kembali lagi di segmen Gearbox Head. Hari ini saya akan memberikan pengalaman bagaimana saya membongkar headlamp CS1. Ini headlamp bawaan motor yang saya beli. Waktu itu dapat Honda CS1 second. Ya, kondisinya mengenaskan ya. Jadi banyak kerusakan di sana sini. Ya itulah risiko kalau kita belanja sesuatu itu second atau bekas ya. Pasti ada aja barang yang rusak di bagian tertentu. Ya seperti headlamp ini salah satunya. Si pemiliknya itu sebelumnya mungkin ya cuek ya sama motornya. Jadi ya dia tidak merawat dengan baik kalau menurut saya sih. Sehingga ya itu tadi tidak bisa digunakan semaksimal mungkin lah kalau belum kita perbaiki. Seperti ini contoh lampu yang sudah terbakar, dan ini yang masih bagus, kemungkinan baru dia ganti sebelumnya. Dan ini beda watt, 135 watt, 125 watt. Nah ini satu lagi headlamp yang secondnya, banyak yang patah ya. Ini ada patah di bagian holdernya, sehingga lampu itu copot terus dari rangka motor, kendor. Waktu dibongkar ternyata sudah patah dudukan atau kaki-kakinya. Ya, selagi setiap Anda beli motor second dicek lagi. Kalau harganya murah biasanya banyak PR-nya. Jarang sekali motor harga murah itu sedikit PR-nya. Seperti contoh motor ini yang saya beli second, harganya murah. Ya itulah untung ruginya, harganya murah jadinya ya, tapi banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Walaupun motor second itu kadang kalau orang yang melihat dari sisi fungsinya, ya ini bisa jalan motor itu. Memang motor bisa jalan, tapi kalau untuk saya motor bisa jalan aja itu tidak cukup. Yang penting adalah motor itu bisa digunakan sesuai dengan fungsinya secara maksimal dari segi keamanan, estetis, dan sebagainya. Jadi kalau seandainya motor second cuma bisa jalan, ya itu terserah kalian beli dengan harga murah. Tapi resikonya itu tadi, mungkin tidak akan bertahan lama kalau kalian tidak mengecek secara keseluruhan dari komponen motor yang sudah kalian beli second itu. Jadi ya seperti ini yang saya lihat nih. Kenapa lampunya sering redup-redup? Ternyata pas dibongkar adalah di fitting lampunya tuh rusak di bagian headlamp. Nah ini jelas harus kita ganti. Dan juga kemarin saya siram dengan air, headlampnya itu kemasukan air ya. Ternyata ada retak di bagian housingnya dan mikanya. Sepertinya memang ini lampunya tuh servisan, jadi sudah pernah dibongkar sama pemiliknya tapi nggak rapi. Akhirnya itu tadi dipaksa dan pecah retak, sehingga kalau setiap pagi itu selalu ngembun headlamp itu, kemasukan air. Dan efeknya adalah kalau lampu sering ngembun, otomatis kan fitting lampu jadi sering lembab. Jadinya ya ketika lampu kita nyalakan kan panas tuh, itu juga bisa membuat karatan di bagian fitting lampu dan bohlamnya. Jadinya bohlam tuh nggak awet, sering konslet. Itulah sebab musababnya. Ya kalau dipikir ya masih bisa fungsi gitu kan, cuman kan dari segi estetis nggak bagus. Nah akhirnya mau nggak mau kita beli headlamp yang baru gitu kan. Kalau hanya ganti mikanya saya rasa kurang. Jadi kita beli headlamp baru, ini harganya tuh 170 ribuan ya, sama ongkir jadi 180 ribuan, beli di online shop. Kodenya tuh KWC. Kalau CS1 tuh ciri khasnya adalah kodenya tuh KWC. Ini adalah headlamp saya pesan dari Surabaya. Harganya tuh paling murah di antara yang lain dan original AHM tentunya. Sebenarnya banyak yang merek Queen yang 80 ribuan, cuman aduh kalau part-part imitasi gitu lebih baik hindarilah. Kalau memang masih ada budget, lebih baik kita beli yang original. Walaupun tidak ada budget, yang imitasi juga boleh. Merek Queen juga lumayan bagus, cuman ya itu tadi, merek imitasi atau merek non original itu biasanya banyak kekurangan karena memang harganya murah. Jadi nggak ada yang istilahnya murah mau awet itu susah.
walaupun kita pikir untuk sekedar fungsinya ya, tapi tetap namanya barang murah biasanya itu secara fungsi itu kurang. Orang yang original aja bisa rusak, apalagi imitasi. Tapi kalau kita tidak ada budget, boleh kita ambil yang imitasi. Nah kebetulan ini saya lagi ada budget nih, makanya saya beli headlamp CS1 yang original. Harganya juga nggak terlalu mahal sih kalau menurut saya. Kalau Supra X125 kan harganya 160 ribuan ya, ini harganya 170 ribuan. Beda-beda tipis lah harganya dengan Supra X125 headlampnya. Dan tentu sangat sulit mencari yang murah untuk headlamp CS1 ini. Biasanya range harga yang di pasaran itu sekitar 180 sampai 230 ribuan. Ini saya dapat yang paling murah dan menurut saya ini juga terpercaya ya. Pelapaknya punya bintang rating yang bagus. Akhirnya saya beli, walaupun dari Surabaya, ternyata packingnya bagus, berlapis-lapis, dan ini dalamnya aman. Saya buka, waktu dibuka juga tidak ada yang mencurigakan, kode partnya sama, terus packingnya bagus. Ini berarti ya memang sellernya itu sangat memikirkan konsumen. Nah ini kalau original tuh dia dibungkusnya tuh banyak ya, beda dengan merek imitasi yang jadi bungkus plastik. Kadang kalau yang original tuh ada kardusnya, ada plastik luarnya, terus ada plastik, ada kain foamnya seperti ini. Kadang ada yang diisi bubble wrap, sehingga produknya mereka itu terjaga sebelum datang ke konsumen, sehingga produk itu masih bisa disimpan lama juga karena kemasannya memang bagus, tidak terkena matahari ataupun tidak kena faktor cuaca, jadinya penyimpanannya baik. Walaupun dalam gudang, walaupun spare part lama, masih bisa dikatakan bertahan ya. Seperti CS1 ini, di kode produksinya saya lihat ini adalah produksi tahun 2010. Berarti kalau kita logikanya itu ya sekarang udah 2021, berarti sudah kurang lebih 11 tahun ya produk ini diproduksi. Tapi lihat kondisinya masih bagus, masih mulus walaupun sudah puluhan tahun. Dan itulah kelebihan dari produk original. Memang kalau ada uang sedikit lebih ya saya sarankan beli yang original karena sudah standar dari pabriknya dan sudah pasti presisi dan lebih awet tentunya. Nah sayangnya waktu saya beli headlamp ini belum ada fitting lampunya nih, jadi hanya proyektor saja, hanya proyektor lampunya aja, headlampnya aja, tanpa ada fitting lampu, tanpa ada bohlam, dan tanpa ada embel-embel lainnya. Jadi hanya begini aja nih, mika kaca dan housingnya. Ya lumayan ya, harganya segitu ya lumayan lah. Tapi ya ini kan nggak tiap hari beli ya, mungkin ya bisa bertahan bertahun-tahun lah, dan kita masih bisa ada waktu untuk nabung juga jika ada kerusakan lagi. Yang jelas ini hanya mika dan housingnya aja, otomatis saya harus beli fitting lampunya lagi, dan biasanya itu terpisah ya kalau yang original itu. Tapi kalau yang imitasi biasanya sudah dapat